selamat hari Minggu. Wah, bagaimana nih adik-adik, kabar adik-adik? Sehat semua ya pasti. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang. Tahu kan? Oke, adik-adik harus nyanyiinnya dengan penuh semangat untuk menambah sukacita kita hari ini, karena kita masih boleh sehat dan kita masih boleh terus beribadah kepada Tuhan. Yuk Bang, kita nyanyikan. Adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Lalu ketika kakak bilang saya bergirang, adik-adik jawab, mengapa kau bergirang? Ngerti kan? Oke, kita coba sekali lagi. Kita bangkit berdiri adik-adik. Gimana? Adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap kesehatan, untuk setiap penjagaan-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, Engkau masih boleh membiarkan kami Tuhan beribadah kepadamu. Tuhan, berkati kami dalam ibadah kami Tuhan, biar kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Pengumuman minggu ini, adik-adik bisa kasih persembahan adik-adik melalui rekening di bawah ini, atau bisa juga dititipkan kepada sintua terdekat, bisa juga langsung dititipkan ke guru sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita memasuki ibadah kita pada minggu ini, yaitu lagunya Bapakku Datang Padamu. Pada tahu kan adik-adik? Oke, kalau udah tahu, ayo Bang kita nyanyikan.
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Yuk, tidak ada yang mengintip? Tutup matanya. Ya, ikuti kakak bunga ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami agar kami bisa mengerti. Tolong juga ya Tuhan, kakak bunga yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sebelum kakak mulai, kakak mau sapa dulu. Selamat hari Minggu kelas Esther. Dadah, coba mana kelas Esther, dadah. Selamat hari Minggu. Wah, hebat, kakak senang sekali melihat kalian semuanya happy. Semuanya siap buat beribadah. Sekarang kelas Daniel. Selamat hari Minggu kelas Daniel. Mana kelas Daniel yang sudah TK, mau SD? Sekarang kelas 1. Ayo kelas 1. Selamat hari Minggu kelas 1. Mana kelas 1? Nah, sekarang kakak-kakak abang-abang kelas 2 nih. Udah siap? Selamat hari Minggu kelas 2. Iya. Nah, kakak mau tanya nih. Siapa yang masih ingat minggu lalu firman Tuhannya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Minggu lalu, ya sama Kak Elisa, kita bersama-sama belajar tentang doa Bapa Kami. Ada yang sudah hafal doa Bapa Kami? Ya, mungkin kakak-kakak dan abang-abang kelas 2 banyak yang sudah hafal ya. Oh, atau yang kelas 1 juga sudah ada yang hafal. Oh, TK juga sudah ada yang hafal. Hebat. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama yuk mengulang pembelajaran minggu lalu. Yuk, kita mau sama-sama berdoa doa Bapa Kami. Tapi ya, kata-katanya ingat, bersama-sama. Artinya, yang sudah bisa usahakan kecepatannya sama dengan kakak. Ya, jadi kalau kamu sudah bisa, kita bersama-sama. Tidak duluan, tidak lebih cepat, atau tidak lebih lambat. Tapi usahakan bareng-bareng sama kakak bunga, oke? Nah, yang belum bisa nggak apa-apa. Kakak akan pelan-pelan bicaranya ya, berdoanya. Jadi kamu ikuti di rumah. Oke ya, siap ya? Yuk, kakak simpan dulu deh Alkitabnya. Yuk, kita mau bersama-sama doa Bapa Kami. Lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hebat ya, boleh dibuka matanya yang masih tertutup. Nah, adik-adik masih ingat kapan saja kita boleh mengucapkan doa Bapa kami? Kapan saja. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari ya. Memang doa Bapa kami biasa kita lakukan di gereja setelah ibadah ya. Nah, tapi adik-adik sesungguhnya doa Bapa kami itu bisa kita lakukan kapanpun. Dan ingat bahwa doa Bapa kami adalah doa yang paling sempurna. Karena apa? Karena diajarkan oleh Ia yang paling sempurna. Siapa? Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Jadi jangan lupa untuk senantiasa yang belum bisa belajar di rumah ya, dengan cara mengulang berdoa doa Bapa kami ya. Yang sudah bisa, good, hebat ya. Biasakan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang arti dari kalimat yang pertama dalam doa Bapa kami. Jadi ya, selama beberapa minggu ke depan kita akan bersama-sama belajar tentang setiap kalimat yang ada dalam doa Bapa kami. Tapi untuk saat ini ya, untuk minggu ini kita kalimat yang pertama dulu. Nah, siapa yang tahu kalimat yang pertama apa dalam doa Bapa kami? Na. Ada yang tahu? Yang pertama sekali. Bapa kami yang di surga. Oke ya. Yuk, kita mau buka Matius 6. Yuk, yang sudah bisa untuk membuka Alkitab, buka Alkitab. Matius 6 ayat 9a. Ya. Kakak, 9a itu maksudnya apa? Nah, adik-adik kalau misalnya ada ayat 9a atau 9b, nah itu biasanya ditandai dengan tanda koma. Nah, jadi 9a. Nah, itu tidak semuanya adik-adik, hanya yang pertama saja diakhiri tanda koma. Ya, berarti yang mana? Yuk, kita baca yuk. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 9a. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Stop. Ingat 9a ada tanda koma di sana. Berarti sudah selesai. Yuk kita coba ulang lagi ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 9a. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Stop. Oke, hebat. Nah, jadi adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang arti Bapa kami yang di sorga. Nah, adik-adik, kenapa kita memanggil Tuhan kita adalah Bapa? Kenapa ya? Ada yang tahu? Ya, karena seperti itulah kedekatan kita dengan Tuhan adik-adik. Kita seperti anak-anaknya. Dan Tuhan adalah Bapa kita. Ya, Bapa yang sempurna. Jadi, kita memanggil Tuhan Bapa itu merupakan tanda atau wujud kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi, kalau misalnya kita datang kepada Tuhan, ingatlah bahwa kita adalah anak-anaknya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Apapun yang ada di dalam isi hatimu, sampaikanlah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita. Ya, seperti sebagai seorang Bapa, Dia adalah Tuhan yang mengerti apa yang ada di dalam isi hati kita. Ya, dan Dia akan mendengarkan kita
seperti seorang bapa yang mendengarkan anak-anaknya. Apapun yang kita sampaikan kepada ia, kepada Tuhan, pasti Tuhan akan dengar adik-adik. Untuk itu, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya. Ya, janganlah segan, janganlah malas untuk berdoa. Oke, nah ya itu jadi yang pertama, Bapa. Ya, menunjukkan bahwa kedekatan antara kita dengan Tuhan. Ya, seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya, sangat dekat. Jadi kita dengan Tuhan sangat dekat. Oke. Lalu apalagi? Bapa itu juga menunjukkan bahwa ia adalah yang maha kuasa. Jadi meskipun kita dekat dengan Tuhan kita seperti anak dan bapa, tapi tetaplah dengan penuh hormat. Ya, karena ia adalah Allah yang maha kuasa. Oke adik-adik, mengerti? Wah ya, dan ingat adik-adik ya, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, ingatlah cara berdoa yang baik. Seperti apa? Apakah boleh sambil bermain-main? Tidak, tapi lipat tangan dan tutup mata. Nah, seperti itu. Ya, seperti firman yang dibawakan beberapa minggu yang lalu. Jadi ingat adik-adik, di dalam kata Bapa yang di sorga, ini memiliki arti, yaitu tentang kedekatan kita sebagai anak dan Bapa. Ya, jadi kita sangat dekat dengan Tuhan. Hati kita dan hati Tuhan itu sangat dekat. Tapi ingat, kita pada saat menghadap Tuhan dalam doa tidak boleh main-main. Harus dengan sikap yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala supaya kita fokus ya, dan tutup mata. Lalu kita berdoa. Nah, itulah firman Tuhan hari ini adik-adik, yaitu menjelaskan kepada kita semua tentang arti Bapa kami yang di sorga ya. Bapa kami berarti bukan hanya Bapa kakak saja, tetapi kita semua, kami, kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik ya. Nah, bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah supaya ini bisa menjadi kekuatan untuk kita, dan minggu depan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang kalimat dalam doa Bapa kami yang selanjutnya. Oke, sebentar lagi kita mau berdoa. Semua badannya tegak. Badannya tegak. Ayo, semuanya sikap hormat yang baik tunjukkan. Kita mau datang kepada Tuhan. Ya, lipat tangan. Tutup mata, tidak ada yang mengintip. Ayo, tundukkan kepalanya. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tidak perlu diikuti adik-adik, kakak akan memimpin kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman yang dapat kami dengar pada hari ini. Hari ini ya Tuhan, kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kami mendengarkan firman tentang arti kata Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang sangat baik seperti Engkau, yang melihat kami sebagai anak-anak-Nya, yang senantiasa mendengarkan setiap isi hati kami, yang senantiasa menemani kami, menyayangi kami dengan sangat sungguh. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Engkau yang sangat sayang kepada kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk dapat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan sikap yang baik, dengan sikap hati yang baik. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan supaya iman, setiap hati anak-anak ya Tuhan, kelas Esther sampai kelas 7, kuat, kokoh, dan tangguh di dalam Tuhan.
Ingatkan kami ya Bapa untuk selalu berharap kepada Tuhan, untuk selalu berserah dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami ingin mendoakan untuk mamah kami, papa kami. Berikanlah kepada mereka kesehatan, untuk guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu, kepada saudara-saudara kami semua. Jaga dan sertai kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami semua kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya belum? Kalau belum, adik-adik siapkan dulu. Sambil kita persembahan, kita angkat satu lagu pujian, yaitu Ya Tuhan Tiap Jam. Ayo Bang. Kita bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati persembahan kami, agar boleh kami berikan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan kerendahan hati kami dan hati kami yang penuh sukacita. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.